Nah, ini dengan teknologi canggih, jadi untuk menghindari kemacetan di jalan, sebaiknya kita tundukkan kepala, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing untuk kelancaran acara siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan semangat pagi. Semangat. Pagi, Bu. Semangat Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Congratulations untuk tim Maumere, hebat. NTT bangkit, ya. Bukan NTT sekarang nggak boleh ya pakai singkatan nanti Tuhan tolong, tetapi harus berani menolong diri sendiri. Brother Norman, congratulations untuk semua timnya. Oke, Bapak Ibu, seperti di undangan siang hari ini kita mau bicara tentang targeted product. Kita sudah punya di Indonesia ada 6 targeted product dan setiap bulan saya coba mengupas 3 produk ya. Nah, kita lihat dulu apa itu yang disebut targeted product. Adalah gabungan dari nutrisi khusus ditambah manfaat perlindungan daya tahan tubuh dari transfer faktor. Nanti di akhir acara saya akan ulas tentang transfer faktor sedikit ya. Karena tadi Kakak Woli dan Kakak Wita udah mengulasnya panjang, lebar, dalam, tinggi. Waduh, udah full ya. Jadi nanti mudah-mudahan tidak bosan saja ya Bapak Ibu. Dan maksud dari penggabungan ini adalah dukungan kesehatan pribadi yang terfokus. Jadi targeted itu benar-benar target. Jadi seperti kita minum obat ya. Kalau Anda sakit hipertensi ya minum obat untuk menurunkan tekanan darah ya. Targetnya itu. Nah, 3 produk yang akan saya ulas nanti dan saya yakin Bapak Ibu udah sering dengar tapi mungkin lupa atau juga terlalu banyak produk kita sudah cukup banyak. Jadi kadang-kadang mau ngomong di mana ya produk ini masuk ke bagian mana ya. Nah, ini nanti coba saya ulas kembali ya. 3 targeted produk ini targetnya adalah 2 organ vital di dalam tubuh kita. Yang pertama jantung, yang kedua pankreas, dan yang akan berkorelasi juga dengan hati ya, liver. Oke, kenapa saya bahas 3 produk ini lebih dahulu? Karena data dari Siloam Hospital per 22 Juli tahun 21 ya, tahun lalu, 5 pembunuh terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah hipertensi, yang kedua DM, diabetes mellitus, yang ketiga komplikasi dari 2 penyakit di atas yaitu stroke, keempat gagal ginjal, dan yang terakhir kanker. Ya, selama ini kita tahu kanker didengung-dengungkan pembunuh nomor 1. Mudah-mudahan karena adanya transfer faktor di Indonesia ya, ini kanker mulai turun peringkatnya ya. Nah, dengan pembahasan 3 targeted ini saya harapkan hipertensi dan diabetes ini juga akan turun. Jangan lagi menjadi nomor 1 dan nomor 2. Oke? Bapak Ibu? Ya, jadi 3 produk ini adalah vitamin mineral, glucose, dan CV. Ya, kalau Bapak Ibu yang udah lama di For Life itu tahu bahwa selain di Indonesia dan Malaysia, produk-produk antara herbal dan transfer faktor dan vitamin mineral itu digabung. Jadi seperti di Singapura, Hong Kong itu produk kardio itu gabungan antara FNM dan CV itu isinya 120 kapsul, besarnya seperti ini. Kemudian dan glucose ini FNM-nya juga udah masuk di sini. Ya, kalau di Indonesia kemudian Malai itu peraturan POM itu mengharuskan pemisahan antara vitamin mineral dengan ekstrak-ekstrak herbal ya.
pasti ada pertimbangan tertentu. Tapi itu jadi bagus ya Bapak Ibu, karena kita leluasa memberikan FNM ini secara terpisah untuk mereka yang mungkin saya butuh nih vitamin mineral standar yang sangat lengkap ya, ada kita lepas sendiri dari CV-nya. Oke, yang pertama kita akan bahas organ yang namanya jantung hati. Jantung ini biasa kita tahu ada vena, ada atrium, ada bilik, ada katup. Jadi yang namanya penyakit pada jantung itu bisa mengenai bagian-bagian ini. Ini penampang melintangnya, Bapak Ibu nggak perlu hafal, ini tugasnya dokter jantung ya. Jadi kalau Anda ke dokter jantung mulai ada keluhan, ya itu ini yang dilihatkan ya. Gangguannya di bagian mana ya. Nah, kalau siang ini sekedar tahu aja ya. Nah, tetapi Anda perlu waspada kalau mendapat keluhan yang sangat sering, 3 dari 6 keluhan di bawah ini. Yang pertama nyeri di dada sebelah kiri. Ya. Halo, ada yang mau gantiin saya? Oke, nyeri di dada sebelah kiri. Kemudian sering kesemutan atau kram, pasti tangan ya. Kemudian telapak tangan dan kaki berkeringat. Kaki mudah bengkak, sesak napas, dan sering merasa kelelahan. Jadi kalau sekali-sekali aja ya nggak usah langsung ke dokter jantung ya, atau langsung ketakutan, aduh jantung saya ini kenapa nih, katanya Mbak Rona, waspada, enggak ya Bapak Ibu. Salah 3 di antara 6 ini dan sering sekali, apalagi yang nyeri ini itu menjalar, menusuk sampai bagian punggung, kemudian menjalar ke lengan kiri. Nah, ini Bapak Ibu mulai waspada. Oke? Nah, kita lihat organ jantungnya sendiri. Massa jantung itu hanya otot, dan luar biasanya Bapak Ibu, dia otot terkuat di dalam tubuh Anda. Kenapa? Karena dia tidak malas bergerak, tidak mager. 24 jam non-stop bekerja. Pompa, relaksasi, seperti itu ya. Kalau dia berhenti, henti jantung sebentar aja, ya, itu seperti kasus anak muda cantik putri dari Nurul, ya, itu dikatakan dia mengalami henti jantung. Jadi jantung ini nggak boleh berhenti, ya Bapak Ibu, karena darah diperlukan di seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, jadi nggak boleh berhenti, ya. Tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung ini hanya sebesar kepalan tangan Anda, beratnya 300 gram, ya. Jadi kalau ibu-ibu yang udah sering ke pasar beli daging setengah kilo, ya jantungnya tuh masih lebih kecil dari itu, ya. Nah, faktor risiko di bagian kardiovaskular atau jantung ini mayoritas, Bapak Ibu, nah ini untuk kita waspada karena ternyata penyebabnya adalah faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Nah, kalau bisa dikendalikan berarti Anda berhak dong punya jantung yang tetap sehat, berhak dong menjaga jantungnya. Dan kalau dia sampai sakit, dan sakitnya tuh kasep ya, udah parah banget baru ketahuan, berarti dia nggak care pada jantungnya ya. Jadi faktor-faktor tekanan darah selalu tinggi ya, kemudian kolesterol selalu tinggi, obesitas. Apa nih obesitas? Kantong gemuk, enggak, kalau kantong gemuk mah aman ya. Kegemukan, apalagi di rongga perut, itu enggak boleh ya. Kalau gemuknya itu di lengan, di paha, itu masih sehat Bapak Ibu. Paling cuma gangguan mobilitas ya, atau kosmetiknya aja yang enggak bagus. Tetapi kalau udah di perut, wah ini bahaya. Kemudian Anda seorang perokok atau Anda perokok pasif atau aktif, sama-sama berbahayanya. Dan yang terakhir nih mager. Anda harus malu dengan jantung Anda yang non-stop. Makanya dia nggak ada lemaknya, itu otot melulu ya, 300 gram itu. Kalau steak itu tenderloin ya. Ya, jadi
massa otot yang paling kuat di dalam tubuh kita. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang targeted produknya, yaitu nanti gabungan antara FNM dan CV, itu kita akan memberikan perlindungan kesehatan untuk jantung, otak, dan sistem peredaran darah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tolong, CV, glukos, FNM ini tidak menggantikan obat dokter. Yang akan melepaskan obat dokter adalah dokternya. Jadi Bapak Ibu jangan jadi dokter-dokteran gadungan ya. Jadi konsultasi, gimana nih? Saya udah pakai TF banyak nih, kira-kira obat jantung nih saya lepas semua. Jangan ya, karena mungkin ada masalah di otak, ada masalah di peredaran darah yang belum bagus ya. Jadi pemeriksaannya harus holistik. Bagaimana jantungnya, bagaimana otaknya, bagaimana sistem peredaran darahnya. Jadi obat-obatan yang diberikan dokter jantung, kalau mereka sudah punya gangguan jantung itu pasti meliputi perbaikan dari 3 bagian ini. Oke, yang pertama FNM. Ini adalah targeted yang berisi panduan nutrisi mikro esensial. Ya, jadi esensial itu artinya yang penting. Mikro, berarti dia ukurannya sangat halus ya. Nah, kemudian dilengkapi dengan antioksidan guna melawan serangan radikal bebas serta mendukung produktivitas gaya hidup sehat berkualitas. Jadi orang yang minum FNM apakah sudah harus sakit dulu? Enggak, Bapak Ibu ya. Karena mendukung gaya hidup sehat berkualitas itu adalah untuk mereka yang belum punya gangguan ya. Jadi masih sehat, masih muda ya. Kita tahu antioksidan, kalau waktu saya bahas 4 produk umum itu saya udah singgung tentang antioksidan. Antioksidan itu didapat dari mana aja, ada 3 golongan. Yang pertama tuh dari golongan enzim, itu dari makanan-makanan, mineral, protein yang kita makan sehari-hari. Nah, untuk memecah dia menjadi antioksidan itu butuh yang namanya kofaktor enzim atau metaloenzim. Nanti kita ada lihat ya, ada produk-produk yang bersifat seperti itu. Kemudian antioksidan itu dari golongan vitamin. Ada A, C, E, beta karoten, asam folat, itu juga antioksidan. Ya, dan yang terakhir golongan fitokimia, yaitu ekstrak-ekstrak herbal. Yang namanya itu ada oid-oid, flavonoid, karotenoid, ada nol-nolnya, polifenol ya, seperti itu. Itu sudah saya bahas waktu bahas PBGS ya. Oke, kemudian ada vitaminnya apa aja kita lihat dan kegunaannya. Kalau di FNM ini ada ACE, ini fungsinya yang tadi sudah saya sebutkan, dia sebagai antioksidan. Kemudian dia juga berfungsi membantu mengurangi kadar kolesterol dan pembentukan plak. Jadi plak ini apa? Plak ini adalah mulai terbentuknya penebalan-penebalan di dinding pembuluh darah vital. Nah, ini yang membuat penyempitan ya. Darahnya udah ada kolesterolnya, kemudian jalurnya menyempit ya ini bahaya banget ya. Pembuluh darahnya lama-lama jadi rapuh dan gampang pecah atau tersumbat ya. Kemudian di dalamnya juga ada niacin, kuper, dan selenium. Ketiga produk ini fungsinya untuk efisiensi kerja jantung dalam hal pembuluh darah dan arterinya. Jadi efisiensi itu artinya apa ya? Artinya seefisien mungkin nih kedua bagian dari jantung ini ya, pembuluh darah dan arteri ini harus tetap elastis ya, itu yang penting. Jadi dia kan pompa terus. Jangan sampai ada kemacetan di situ. Jadi kerjanya tidak efisien. Ini dibantu oleh niacin, kuper, dan selenium. Kemudian ada magnesium dan seng atau zinc.
ini yang saya tadi sebutkan metaloenzim atau koenzim untuk mengubah protein, kemudian mineral, vitamin yang kita makan itu berubah jadi antioksidan. Ya, tugasnya adalah membantu otot-otot jantung bekerja lebih baik dan mengatur denyut jantung. Ya, Bapak Ibu, denyut jantung ini kalau terlalu cepat, Anda juga terganggu. Kalau terlalu lambat, Anda juga tidak nyaman. Jadi harus diatur denyutnya, ya. Nah, dua produk ini juga merupakan komponen yang esensial dari beberapa metaloenzim atau kofaktor enzim tadi. Oke. Kemudian ini ada vitamin B, B-nya ada 2, B6 dan B12, kemudian asam folat. Kegunaannya dibutuhkan untuk mengatur beberapa atau berbagai reaksi metabolik di dalam tubuh. Ya, metabolik ini nanti kita lebih bahas di glucose ya. Kemudian juga dapat melindungi dari penyakit-penyakit kardiovaskular ya. Jadi jantung ini nggak boleh sakit, nggak boleh meradang, terjadi peradangan di pembuluh darahnya, nggak boleh terinfeksi karena dia udah kecil ya, kemudian kerjanya diperlukan 24 jam, jadi benar-benar harus dilindungi. Caranya dengan menurunkan kadar homocysteine. Homocysteine itu adalah asam amino dalam darah yang menyebabkan kerusakan pada lapisan dalam dari pembuluh darah arteri yang menyebabkan pembekuan darah. Ya, jadi kalau ini tidak diatur, dilawan homocysteine ini atau diturunkan, nanti gampang tersumbat pembuluh darah arterinya. Oke. Dan ketiga produk ini juga bersifat detoksifikasi. Dan potasium ini membantu mengatur tekanan darah, ya. Nah, ada dua yang sangat jarang ada di multivitamin yang Bapak Ibu beli di pasaran kecuali adanya di dalam FNM, yaitu kromium dan vanadium, ya. Ini luar biasa ada di dalam FNM. Kegunaannya apa? Yang pertama, kromium itu membantu proses pemindahan glukosa dari darah ke dalam sel untuk dijadikan energi. Jadi itu ada faktor yang harus ditambahkan, yaitu kromium. Kalau tidak, nanti kita udah makan banyak karbo, tapi kok tetap lemes ya. Mestinya kan udah ada karbo itu langsung jadi wah semangat lagi bekerja. Ini karena mungkin kekurangan kromium, ya. Kemudian kromium juga mengubah lemak, protein dan karbohidrat menjadi energi. Jadi pertama dia pindahkan dulu gula dalam darah, kemudian dia rubah yang sudah jadi perlemakan. Jadi kalau kelebihan gula nanti jadi lemak, nanti itu ada video di akhir acara nanti. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu ya, ikuti sampai akhir. Kemudian mengubah protein jadi energi, rubah karbo jadi energi. Ini tugasnya kromium. Makanya nanti kalau Bapak Ibu, kalau orang-orang yang sakit jantung tuh ke dokter tuh sering kadang-kadang diberikan vitamin khusus Q10 ya. Kemudian ada lagi vitamin khusus. Nah, kalau kita udah punya nih vitamin mineral yang lengkap, ada kromiumnya di sini. Kalau vanadium ini membantu proses metabolisme gula dan kolesterol dalam tubuh, ya. Gula dan kolesterol ini nggak boleh tetap utuh, ini berbahaya, ya. Jadi harus dibantu proses metabolismenya. Apalagi Anda makan aja, kemudian mager. Nah, ini bahaya. Metabolismenya jadi terhambat. Nah, vanadium juga berfungsi memperlambat pembentukan kolesterol dalam darah. Jadi ternyata pembentukan kolesterol bisa dihambat, Bapak Ibu, saya juga baru tahu nih. Ya, mencegah sakit jantung dan diabetes. Jadi berarti FNM wajib atau layak dikonsumsi mereka yang sehat atau mereka yang punya kakek neneknya, orang tuanya riwayat sakit jantung atau kolesterol tinggi atau hipertensi. Nah,
hati-hati nih, harus mulai mengkonsumsi F&M. Oke, yang kedua yaitu CV. Lebih kecil dari F&M, isinya 60 kapsul. Ini adalah kombinasi, jadi transfer faktor adanya di dalam CV, di dalam F&M nggak ada ya. Di dalam CV ini ekstrak herbal Bapak Ibu, jadi bukan herbal, beda. Ada herbal dan ekstrak herbal. Ekstrak itu artinya diambil sarinya saja, ya. Baju sari India, bukan. Tetapi isinya saja. Ya, jadi nanti kalau kita lihat transfer faktor itu dari kolostrum. Apakah semua kolostrum langsung dikapsulkan? Tidak. Diekstraksi, diambil memori-memori molekul imunnya saja. Nah, ini juga gitu, ekstrak herbal adanya di CV. Nah, karena isinya 60 ya, seperti anjuran pada umumnya kalau kita sehat mau konsumsi CV bagaimana? Ya udah, 2 kapsul 1 botol habiskan dalam sebulan. 2 kapsul boleh diminum ya, malam hari atau siang hari, tambah F&M 2 kapsul juga. Wah, lengkap tuh proteksi untuk kesehatan. Apa tadi? 3 bagian penting, jantung, otak, dan pembuluh darah. Oke, kita lihat ekstrak herbalnya ada apa aja di sini. Pertama, beras ragi merah. Ini membantu menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, membantu pengobatan demam berdarah. Sekarang lagi wabah Bapak Ibu demam berdarah. Jadi mungkin bisa juga selain trifaktor, kemudian plus, Anda bisa tambah CV juga ya. Apalagi kalau orangnya udah usia 40 tahun ke atas. Ya pasti udah gangguan peredaran darah. Pasti kolesterolnya juga udah di ambang-ambang batas ya. Kemudian ada ekstrak bawang putih. Ini penting untuk menurunkan tekanan darah tinggi, membasmi kolesterol jahat, meningkatkan metabolisme tubuh, menambah gairah seksual, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi ini membantu kerja dari transfer faktor. Daya tahan tubuhnya ditingkatkan. Wow, ada gairah seksual di sini. Saya jadi ingat dulu waktu training sama almarhum Pak Hamid, pernah ada tuh Prof. Bambang tuh nyeleneh nanya, Pak Hamid, kalau orang yang impotensi minumnya apa nih dari produk-produk ini? Beliau nganjurkan apa Bapak Ibu? CV, waktu itu belum ada CV di Indonesia, jadi kardio ditambah Riovida. Ya, bener, iya, ya ternyata mungkin dari bawang putih ini, Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi ekstrak bawang putih. Bukan ada yang sering, tiap hari saya makan 1 bawang putih lanang, Mbak, 1 siung. Itu nggak ngefek, Bapak Ibu. Jadi yang nama ekstrak bawang putih ini berarti dalam 1 kapsul mungkin dari 5 kg bawang putih ya diambil sarinya. Oke. Ada apa lagi? Ada ginkgo biloba. Oke, kuis singkat. Produk targeted apa dari For Life yang sudah masuk Indonesia yang mengandung ginkgo biloba? Cepat. Enggak ya, Bapak Ibu boleh tidur leha-leha kok. Saya godain aja. Jadi ginkgo biloba ini membantu mengencerkan darah dan meningkatkan daya ingat. Jadi dia ini fokusnya di otak. Tadi kan ada jantung, otak, dan pembuluh darah. Ya, kalau saya udah ngomong otak, Anda langsung bilang recall. Betul, dokter. Dokter Rita nomor 1 recall. Ada satu lagi, ya selain CV. Apa lagi, ya? Oke. Kemudian sambil ada yang mau ngetik boleh. Ada Hawthorne berry, ini membantu mengobati gagal jantung. Dia berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kolesterol tinggi, melancarkan peredaran darah hampir sama dengan ginkgo biloba, dan menguatkan pembuluh darah. Ya, jadi Bapak Ibu kalau otot jantung itu sudah sangat kuat, pembuluh darahnya juga harus bagus. Dan pembuluh darah itu bagusnya seperti apa, Mbak? Harus elastis. Iya, Bu Erna, 100 Vista. Habis buka brosur ya? Enggak, pasti Bu Erna rutin minum Vista. Ya, jadi pembuluh darah itu elastisitasnya yang kita perlukan ya. Jadi
Kalau elastisitasnya bagus, dia nggak gampang pecah, ya. Ada kolesterol besar yang lewat, dia terbuka, kasih jalan, monggo, monggo, kolesterol silakan lewat, kemudian dia menutup lagi. Ini elastis. Tapi kalau ibarat karet gelang, Anda narik karet yang lama itu langsung putus, ya. Itu tandanya pembuluh darahnya udah rapuh karena terjadi terlalu banyak plak di situ atau kurang nutrisi untuk perbaikan pembuluh darah. Jadi ingat, Anda minum FNM, minum CV itu untuk kesehatan jantung, otak, dan pembuluh darah. Penting nggak sih CV ini? Penting banget, ya. Oke? Ada produk seperti anggur, resveratrol, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit kardiovaskular, dan mencegah kanker, ya. Kanker bisa ada di jantung nggak sih? Dokter Woli ada nggak? Pernah nemu nggak, Dok? Saya nggak pernah baca tuh kanker jantung, belum, ya. Apa karena dia bergeraknya terus nonstop itu ya? Kanker nggak, males kanker tuh nggak mau nempel di situ, ya. Metastasis itu, Bu. Oh, metastase iya. Tapi kalau induknya di jantung rasanya enggak ya, Dok, ya. Kalau Ya, metastase bisa, ya, pembuluh darah bisa dari yang tempat lain. Iya, betul. Akarbit. Nah, akarbit ini rasanya di produk-produk lain belum ada, ya, di Indonesia. Mungkin akan ada nantinya, ya. Tugasnya apa? Akarbit digabungkan dalam CV, yaitu mencegah hipertensi, detoks alami, meningkatkan stamina, dan mengurangi masalah pencernaan. Ya, jadi ini agak keluar nih dari apa namanya, dari otak, jantung, dan pembuluh darah. Tetapi ingat Bapak Ibu, keluhan pencernaan yang membuat orang kadang-kadang tertipu. Waduh, ini saya kayaknya sakit jantung nih. Apa? Sakit mah, ya, asam lambungnya meningkat, kemudian nyeri-nyeri di dada gitu. Terus dia bilang, waduh, cepat-cepat ke dokter jantung. Nah, makanya karbit ditambahkan di sini. Jadi mengurangi keluhan-keluhan seperti itu. Oke? Gabungan dari dua produk ini. Saya bahas dari yang paling atas, paling puncak, yaitu mencegah tekanan darah ini jangan over, ya, kayak transfer faktor itu mencegah seimbang. Tekanan darah kita juga harus nggak boleh hipertensi, nggak boleh hipotensi, ya. Jadi dia harus seimbang. Tekanan darah normal berapa? 120/80, ya. Jadi ada loh, dulu saya punya eyang udah umur 99, kita iseng-iseng periksakan beliau ke dokter jantung. Dokternya bilang, waduh, jantungnya eyang ini kayak orang usia 40 tahun. Jadi organnya bagus, tekanan darahnya 120 dan 80, umur 90 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliau ini rajin puasa, ya, kemudian sukanya jalan, dan jalannya tuh siang, jam 11 sampai jam 3 itu baru beliau jalan bukan pagi-pagi, takut hitam, enggak, ya. Kemudian makannya itu milih, lebih banyak ikan dipepes, kemudian sayur direbus, ya. Jadi benar-benar tekanan darahnya bagus banget, organ jantungnya sehat. Kemudian turun di sini, dilindungi peredaran darahnya. Kemudian ini homosistein menyebabkan apa, Bapak Ibu? Plak, ya, arteriosklerosis. Tingkat kolesterol ini juga harus dijaga, ya. Nanti ada, kalau Anda periksa laboratorium itu kan ada tuh batas normalnya berapa. Kemudian sistem pertahanan tubuh, karena ada transfer faktor di dalam CV, dan ada beberapa kandungan dalam CV tadi yang mendukung sistem pertahanan tubuh. Dan terakhir fungsi jantung. Oke? Jadi kalau ini lingkaran bagusnya. Jadi cukup banyak yang dilindungi, jadi Anda jangan produk ini, waduh, yang baru-baru aja saya minum, ini kan produk lama. Enggak, diganti-ganti Bapak Ibu, ya. Jadi di redeem poinnya, ya, untuk ganti-ganti produk targetednya. Oke? Nah, organ kedua
pankreas. Pankreas ini gambarnya kayak kacang ya, kacang tanah yang belum dikupas. Dia letaknya itu di atas dari hati, ya, mereka berdekatan sekali. Kemudian berfungsinya itu nanti untuk dua kelenjar penting, yaitu nanti eksokrin dan endokrin yang berhubungan dengan pencernaan dan hormon. Oke, Bapak Ibu lihat aja gambarnya, oh kayak kacang, ya itu ya. Nggak usah dihafal tuh bagian-bagiannya, itu bagian dokter internis. Oke. Nah, waspada. Kembali karena ini ada 9, maka Anda waspada 4 dari 9. Sering merasa haus, ya ini gejala-gejala awal orang menderita diabetes, ya. Sering merasa haus. Nanti kalau diminumi, nanti sering kencing-kencing. Ya itu korelasinya ya. Kemudian vitalitas seks menurun, libidonya menurun. Bisa pria, bisa wanita, sama aja. Ya, kalau pria lebih fatal karena gangguan peredaran darah tadi. Ya, kemudian sering buang air kecil ini tadi, gampang haus, diminumin, gampang kencing-kencing. Sering kesemutan, sering merasa lapar, dimakanin terus, tapi nanti berat badannya turun drastis. Ya, jadi hati-hati nih. Kemudian terasa panas di telapak kaki, cepat letih, lelah, lesu, 3L. Ya, jadi udah makan banyak, udah minum banyak, mestinya fit dong, tapi ini malah menyandang 3L, letih, lelah, lesu. Jika ada luka, lama sembuhnya. Tadi udah di-sharingkan sama Kakak Woli ya. Jadi kalau Dokter Woli sama saya boleh panggil kakak ya. Itu kehormatan banget karena kita beda-beda tipis usianya. Kalau Mbak Nelly nggak boleh Mbak Nelly, nggak guyon ya. Oke, jadi waspada kalau Anda punya 4 dari 9 keluhan ini. Fungsi pankreas, eksokrin, kelenjar cairan ini berfungsi untuk pencernaan. Kemudian endokrin ini satu hormon vital, insulin. Jadi insulin ini hormon, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan Bapak Ibu taunya hormon tuh hormon reproduksi. Ya, kehamilan ini bicara tentang hormon, enggak. Kita bicara pankreas juga ada hormonnya. Tapi namanya insulin. Nih, letaknya kalau di dalam tubuh nih ada di sini nih, di tengah-tengah, pas di pinggang kayaknya nih, ya. Oke, makanya ini penting banget. Kalau gendut, jangan di perut, karena nanti ini yang ketekan nih pankreasnya. Ya, jadi dia nggak bisa bergerak, nggak bisa berfungsi karena ditekan lemak, ya nggak boleh, ya. Jadi nanti kalau kita bahas nutra, Bapak Ibu akan saya kasih tahu berapa sih ukuran pinggang yang normal. Oke, agak jelimet di sini Bapak Ibu, jadi tolong diperhatikan. Kalau saya salah, para petinggi, koleha-koleha dokter boleh membantu saya ya. Jadi gula darah, ini perjalanan gula darahnya. Anda makan karbo ya, makronutrisi ya, ada karbohidrat, protein, lemak masuk ke bagian digestive system ya, diolah di sini, kemudian hasil akhirnya kebanyakan jadi gula, glukos ya, masuknya kemana? Ke darah. Ingat darah kita cuma 5 liter. Jadi kalau yang masuk di sini toleransinya terlalu tinggi ya, nanti gula ini masuk terus ya, masuk terus di darah, nanti dia akan kemana? Dia seharusnya kalau masuk langsung diubah jadi energi itu bagus ya, tetapi kalau nggak langsung diubah jadi energi, jadilah apa tadi? 3L. Ya, letih, lesu, lemes. Enggak ya. Jadi nggak boleh semuanya menumpuk di dalam darah. Nah, kalau udah kelebihan, dia akan menjadi lemak. Ada istilahnya nanti di videonya, Bapak Ibu bisa dengar. Nah, lemak inilah yang menimbulkan obesitas. Jadi terjadilah pelemakan di bokong, di perut, di lengan, gelambir-gelambir ya, di paha, itu karena Anda mengkonsumsi terlalu banyak gula dan karbo. Ya.
Kemudian kalau di sini untuk tidak terjadi penimbunan, ya dia butuh apa? Insulin. Tadi yang mengeluarkan insulin siapa? Organ pankreas. Ya, dari beta pulau Langerhans namanya. Nggak usah dihafalin Bapak Ibu. Yang penting pankreas aja. Ya. Nah, jadi dia butuh insulin nih. Satu, untuk memecah lemak-lemak yang menimbun. Ya, dari mana? Gula yang berlebihan di darah. Kemudian bisa juga terjadi penimbunan di mana? Disimpan di hati Anda, di liver. Nah, sebagai cadangan gula. Nah, kalau ini sebagai glikogen, ya disimpan di sini. Makanya liver ini juga nggak boleh ditimbun kebanyakan. Dia bukan gudang, Bapak Ibu, ya. Dia fungsinya apa? Fungsinya metabolisme. Nah, kalau ditimbuni terlalu banyak gula, dia juga terganggu. Nggak boleh. Nah, kemudian ini kemana? Ke otot kita, ya. Jadi otot-otot ini juga nggak boleh ditimbunin, secukupnya aja. Ya, jadi ini perjalanannya seperti ini. Nah, kalau di sini dia perlu glikogen ini cadangannya. Kalau untuk memecah ini dia perlu insulin dan glukagonnya dihambat dulu, dikeluarkan untuk menghambat pecahnya cadangan di sini, nanti masuk lagi ke sini. Bahaya ya, lingkaran setan, nggak boleh. Jadi caranya gimana? Anda harus konsumsi obat untuk menurunkan glukosa dalam darah. Jadi kalau Bapak Ibu berikan transfer faktor, glukos, vitamin mineral, kemudian TF3, tiba-tiba 1 minggu gula darahnya turun. Waduh, puji Tuhan, alhamdulillah sehat, sembuh saya dari diabetes. Benarkah demikian? Belum. Lingkaran ini Bapak Ibu ini butuh proses. Ya, jadi itu sinyal awal bahwa transfer faktor mulai bekerja. Tetapi ada sebaliknya, naik gula darahnya. Karena apa? Dibongkar di depo-depo ini buat dikeluarkan, dinetralisir. Ya, jadi apa yang kita alami itu bukan sinyal bahwa saya sudah sehat, sudah sembuh. Belum. Perlu waktu yang panjang. Karena Bapak Ibu lihat nih, kelebihan gula darah itu dia masuk di bagian-bagian lain yang perlu waktu untuk diselesaikan. Ya, jadi bukan hanya berbicara pankreas, ayo produksi insulin yang banyak, nggak bisa. Ada takarannya, ya. Lama-lama nanti dia resisten gimana? Anda suntik insulin. Ini kualitas hidupnya udah buruk banget, ya. Oke. Jadi kalau Anda mau tetap sehat pankreasnya, kita punya glukos. Glukos ini kombinasi dari trifaktor dan ekstrak herbal. Mendukung metabolisme gula, mendukung sistem endokrin yang mengeluarkan hormon insulin tadi, dan jika dikombinasi dengan diet dan gaya hidup sehat, sekali lagi Bapak Ibu, Anda yang sudah terpapar diabetes atau kelihatannya bakal kena diabetes karena genetiknya kuat banget ya. Bapak Ibu diabetes, kakek nenek diabetes. Nah, itu Anda harus mendukungnya dengan diet dan gaya hidup sehat ya, holistik, nggak bisa ditawar. Harus ada olahraganya, nggak boleh mager. Oh, ada obat, Mbak, nggak boleh ya. Anda harus benar-benar menjaga pola makan dan lifestyle yang lain. Anjuran pemakaian kalau Anda sehat ya, mau menjaga kesehatan pankreas, boleh kok konsumsi glukos ya. 2 kapsul per hari, FNM-nya 2 kapsul per hari. Kalau sudah sakit, nanti itu belakang kita ngomongnya. Oke? Nah, ekstrak herbal apa yang ada di dalam glukos? Pertama, sayur yang Anda konsumsi. Sering ibu-ibu masak, tapi sering bapak-bapak nggak doyan karena pahit. Ya. Pare, ya ini mengatasi gangguan pencernaan, melawan infeksi, meningkatkan imunitas, menurunkan LDL, kolesterol jahat, meningkatkan kolesterol baik, dan menurunkan berat badan. Ingat tadi penumpukan lemak karena apa? Karena karbo dan gula, ya. Kemudian ada gimnema.
ini anti diabetes, mencegah hipertensi, menyehatkan usus, ya. Jadi dia mulai melindungi dari organ-organ digestif tadi, menurunkan tingkat kolesterol dan melancarkan aliran darah. Nah, Bapak Ibu, kabar buruknya, diabetes mellitus adalah ibu segala penyakit. Jadi kalau Anda bisa mencegah komplikasinya, Anda menderita diabetes dengan kualitas hidup yang bagus. Yang memperburuk adalah komplikasinya, ya. Nah, melancarkan aliran darah ini penting karena rata-rata itu tadi gangguan gula itu kemana? Lemak, ya. Jadi itu kayak mobil jalan di pusat kemacetan, oksigen nggak jalan, nutrisi penting nggak nyampe di perifernya. Akhirnya terjadilah apa? Gangguan mulai dari mikro sampai makro. Pembuluh darah tepi, ya Bapak Ibu udah tahu kan pembuluh darah tepi yang sering terganggu. Nah, nanti kita lihat di belakang komplikasinya ya. Jadi gimnema ini gambarnya saya juga nggak tahu ini asalnya dari mana ya, belum sempat di googling. Ada Indian Kino ya, bukan obat malaria. Ini Indian Kino, ini untuk diabetes. Ya, mencegah diabetes, memberikan perlindungan pada hati. Ya, tadi ingat kelebihan gula juga disimpan di hati Anda. Jadi ini dia memberikan perlindungan nih. For Life ini luar biasa Bapak Ibu ya. Produk ini udah melihat dari pembuluh darah, karena ini ibu segala penyakit yang nanti pangkalnya itu karena aliran darah yang tidak lancar, dan nanti dia merusak liver, dia merusak gangguan ke jantung dan lain-lain. Makanya ditambahkan ekstrak-ekstrak herbal ini ya, kemudian menambah produksi insulin ya. Jadi dia organ pankreas ini disehatkan sehingga produksi insulinnya mulai digiatkan lagi. Yang tadinya udah resisten, udah marah-marah nih pankreasnya. Aduh capek, saya capek mau berhenti. Nah kalau pankreas ini boleh berhenti Bapak Ibu kerjanya. Memproduksi insulinnya boleh, makanya Anda akan pakai apa? Suntikan. Kalau jantung nggak boleh ya, kalau pankreas boleh, dia bisa mokong, bisa marah dia. Ya. Oke, Korean ginseng. Karena apa tadi? Letih, lelah, lesu. Ya. Makanya kalau Anda lihat orang-orang yang diabetes itu biasanya tambah mager dia karena ini ya, makanya ditambahkan Korean ginseng di dalam glukos. Mengurangi kadar gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memperbaiki sistem pencernaan. Oke. Masih ada? Ada fenugreek ya. Ini mengontrol kadar gula dalam tubuh, memperbanyak produksi ASI. Nah, jadi kalau seorang ibu yang diabetes tetapi masih menyusui, nah itu boleh ya, boleh minum glukos, nggak apa-apa karena ada fenugreek ini yang membantu produksi dari ASI, membantu mencegah diabetes, memperbaiki metabolisme tubuh, mengurangi lemak, menurunkan kolesterol, dan ada alpha lipoic acid ya, mencegah karbohidrat untuk menghasilkan energi, memecah karbohidrat, ya, untuk menghasilkan energi ya. Jadi karbohidrat, gula ya itu harus cepat-cepat dipecah untuk menghasilkan energi. Oke. Gabungan keduanya mulai dari mana? Dari sini, menyeimbangkan kadar gula darah, kesehatan produksi insulin ya. Jadi pankreas itu harus sehat sehingga insulin yang diproduksi itu sesuai kebutuhan. Fungsi pankreas sendiri itu harus dijaga, dan terakhir mendukung sistem imun. Oke, sekarang tadi kita sudah ngomong ada transfer faktornya. Bicara tentang transfer faktor itu bicara tentang kolostrum Bapak Ibu. Kenapa kuat banget sih kata kolostrum? Karena Bapak Ibu di luaran sana tuh
banyak loh vitamin mineral, banyak suplemen yang saling bersaing satu dengan lainnya. Tetapi kalau Anda mau tahu kekuatannya, coba tanya, suplemen kamu bisa nggak sih dikonsumsi bayi baru lahir? Nggak bisa, Mbak, nggak boleh. Ya, berarti dia lemah di situ. Kekuatan kita adalah bayi baru lahir boleh. Karena apa? Karena ada kolostrum, ya. Dan ada video saya yang Bapak Ibu sering dengar, ya. Kenapa sih David Lisenby tertarik? Karena kolostrum ini, Bapak Ibu, ya, bukan bicara tentang sayur-sayuran, buah-buahan, itu mah kuno seperti itu. Kenapa nih? Udah bersaing, nggak apa-apa, udah kadung, ya. Tadi slide-nya mestinya lain, ya. Tetapi Pak Agung gimana slide yang ini? Udah nggak porno lagi kan? Ya, Mbak, Ya, karena jadi lebih bagus, mantap. Oke, bagus. Yang penting Bapak Ibu dapat tuh kepala bayi itu yang tempat kita mengelus-ngelus bayinya, ya. Jadi kolostrum itu apa? Kolostrum itu susu awal yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan. Jadi akhir kehamilan itu baru diproduksi kolostrumnya. Nah, kalau bayi dalam kandungan dia dapat proteksi ibunya dari mana? Dalam kandungan dari plasentanya. Ya, itu disalurkan dari ibu lewat plasenta. Nah, kalau kolostrum ini dipersiapkan kalau dia udah lahir. Ya, jadi nanti lewat ASI. Dan beberapa hari setelah bayi lahir. Kandungannya apa? Ada karbo, protein, dan antibodi. Yang diambil apa? Yang diambil diekstraksi oleh 4Life adalah antibodi. Tetapi bukan antibodi seperti yang Bapak Ibu bayangkan, bukan, ya, bukan imunoglobulinnya, antibodi yang besar. Itu nggak cocok Bapak Ibu antara sapi, ayam, dan manusia. Nanti banyak penolakan, itu yang disebut alergi. Tetapi yang diambil adalah memori saja, memori molekul antibodi, kepintaran dari donor kolostrum ini. Donornya siapa? Sapi dan ayam. Oke, mestinya ini tadi, ya. Nah, perusahaannya siapa? 4Life Research yang berdiri tahun 98, Together Building People. Ini 2 dari 3 produk backbone-nya, yang satu Riovida, ya. Nah, kata-kata ini yang penting, Bapak Ibu. 4Life Research berkomitmen memproduksi produk-produk nutrisi terbaik untuk sistem imun. Jadi salah 2 yang kita bisa banggakan bahwa 4Life selain tadi kolostrum yang sudah bisa dikonsumsi bayi baru lahir sampai lansia, yang kedua komitmen kita dari awal sejak berdiri, bukan karena pandemi langsung semua bilang wah saya nih loh produk imun, enggak, itu niru, ya. Kalau 4Life enggak, dari awal nutrisi terbaik untuk sistem imun. Jadi transfer faktor ini Bapak Ibu, dia nutrisi untuk sistem imun. Karena sistem imun ini harus terus-menerus dikasih makan, kasih makan yang langsung nggak perlu diolah-olah lagi. Kayak Anda makan makronutrisi perlu 8 jam untuk diserap baru diedarkan. Enggak, kalau transfer faktor tuh begitu makan 48 jam udah ngefek. Kemana? Ke sistem imun Anda. Dan bukan hanya nutrisi. Karena tadi kita mengambil juga yang namanya ekstrak molekul-molekul memori sistem imun. Memori berarti sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi apa yang diderita oleh sapi dan ayam, itulah yang diambil dikapsulkan. Makanya ada slogan, God's Miracle Molecule. Ini bukan kata saya, bukan kata Pak Agung, ya. Pak Agung kita awal-awal nih pakai nih presentasi ini. Satu kisah yang mengubah segalanya. Jadi dulu orang cuma tahu kolostrum itu makanan bayi, bahkan dibuang karena apa itu ASI kental, jangan-jangan itu berbahaya. Ya, tapi sekarang kita tahu di dalam situ ada molekul-molekul memori, kisahnya panjang setelah siapa nemukan pertama. Yang nemukan pertama itu di dalam darah, jangan jawab
Sherwood Lawrence ya, karena Sherwood Lawrence menemukannya itu di dalam darah putih ya, yang ada di dalam kolostrum siapa? Ada 2 orang, ayo dicet siapa ayo? Ya, yang di dalam kuning telur dan kolostrum sapi. Ya, jadi satu kisah yang mengubah segalanya. Jadi ini perjalanannya panjang, Bapak Ibu. Perlu penelitian yang panjang. Bukan sekarang saya temukan kolostrum, langsung besok jadi. Bukan Master David. Master David ini baca, ya benar, Dr. Rita, Wilson and Paddock. Mereka yang menemukan adanya transfer faktor di dalam kolostrum dan kuning telur, ya. Transfer faktor adalah suatu penemuan yang sangat bernilai tentang kesehatan imun. Jadi kalau Anda makan 1 butir telur, minum segelas susu, itu 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang. Kalau Anda mau lengkap, tambah transfer faktor, ya, karena kita sudah harus care terhadap yang namanya sistem imun. Dulu orang nggak tahu tuh sistem imun tuh apa sih? Jelimet. Bahkan dokter-dokter tuh kalau kita ngomong tentang imunologi, males Mbak. Itu pelajaran yang terus bergerak, nggak pernah berhenti. Misterinya banyak banget. Ya kan? Didapat beberapa dokter katakan, dokter jantung, saya ngajak ngomong transfer faktor, dia bilang, hah? Ada ya Mbak? Molekul memori yang bisa dipindahkan dalam kapsul. Ada dok, yaitu kerjaannya David Lisenby ya, lewat For Life Research. Suatu kisah tentang molekul kecil dengan manfaat yang besar. Jadi dia kecil sekali ya, jadi dia antibodi yang sangat halus ya, yang tidak akan menyebabkan alergi ya. Oke. Memahami sistem imun berbeda dengan yang Anda pahami tentang suplemen, vitamin, herbal. Jadi kalau orang masih ngoceh sekarang tentang suplemennya terbaik, ya udah Anda mantuk-mantuk aja, manggut-manggut aja. Nanti baru Anda closing statement dengan saya nutrisi terbaik untuk sistem imun. Kenapa? Bla 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 yang tadi ya. Hampir semua produk di pasaran bisa berfungsi sebagai nutrisi. Semua sekarang, wah saya bagus untuk sistem imun. Tetapi ini closing yang mematikan. Hanya transfer faktor yang mempunyai kemampuan mendidik sistem imun. Jadi TF ini fungsinya adalah melakukan terapi pada sistem imun Anda. Bapak Ibu masih ingat satu pakar yang mengatakan tanpa sistem imun Anda nggak hidup loh, ya, karena semua penyakit masuk keluar ibarat rumah tanpa pintu, tanpa jendela, ya, masuk keluar seliweran, tidak ada pertahanan di situ, ya. Jadi sistem imunnya harus benar-benar luar biasa. Jadi kalau transfer faktor tadi saya katakan dia menutrisi, kemudian apa? Melakukan terapi. Dilihat sistem imun ini udah siap belum menghadapi new era sekarang. Tadi di tagline-nya Metro udah ada Omikron jilid 2. Luar biasa ya. Jadi virus ini bermutasi demikian cepat. Makanya sistem imun Anda itu harus juga diterapi terus-menerus. Oke? Apa itu transfer faktor? Bukan vitamin, bukan mineral, bukan herbal, bukan obat, bukan steroid, bukan stem cell, bukan semuanya. Transfer faktor ya transfer faktor. Ya, kata Dr. Boli yang paling saya ingat dari pembelajaran beliau adalah rangkaian molekul kecil seperti gerbong kereta api, 44 asam amino. Ini nutrisi yang ada 44 asam amino. Bukan namanya ada 44 macam Bapak Ibu ya. Ada alanin dan lain-lain ya Bapak Ibu bisa googling aja. Tetapi yang penting asam amino itu bisa muncul berkali-kali. Kalau disusun jadi gerbong yang panjang 44 gerbong. Jadi rangkaian yang kalau mau cari apa aja ada di situ, lengkap. Oke, jadi nutrisi yang sangat lengkap untuk sistem imun Anda. Halus, kemudian membawa imun IQ,
Karena dia mendidik kembali. Yang mendidik kembali itu murid atau dosen? Dosen kan. Jadi transfer faktor ini dosennya imun. Kalau yang lain itu minum temannya imun, ya, nutrisi imun, makanan sehari-harinya imun. Kalau kita enggak, Bapak Ibu, masukkan profesornya, ya. Satu gerbong 44 profesor masuk semua. Oke? Tetapi dengan teknologi di one and only. Produk yang luar biasa dari kolostrum dan kuning telur ini bisa di mikro dan filtrasi, ultrafiltrasi, mikro dan filtrasi gimana sih? Mikro dan ultrafiltrasi. Diambil 3 faktor penting, transfer faktor dari kolostrum dan kuning telur serta nanofaktor. Oke? Sampai di sini udah sering diulang-ulang kan? Oke. Dengan teknologi ini, kita ambil molekul-molekul memori imunnya. Ya, dan tambahan lagi, ada komandan tempurnya. Nanofaktor ini komandannya. Jadi tahu kan, salah satu fungsi dari transfer faktor setelah imunnya untuk membuat imun ini diterapi kembali, selain dia pinter, dia harus apa? Harus respon untuk bertempur, cepat merespon. Nah, kalau merespon pun bertempur itu nggak boleh sembarangan, Bapak Ibu, ya nanti jadi autoimun. Jadi dia butuh komandannya. Komandan ini nanofaktor, ya. Ini baru dari kolostrum. Satu waktu mungkin ada 4 faktor karena diambil dari kuning telur, ya pasti lebih hebat lagi. Oke. Bicara overaktif dan bicara underaktif ini bicara respon. Ya, jadi imun Anda itu akan merespon terhadap antigen yang masuk. Ya. Antigen itu segala sesuatu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kalau yang buruk itu ya bakteri, virus, ya, kemudian polen yang menyebabkan alergi. Tapi yang baik, orang makan udang direspon. Nggak boleh. Nah, ini yang diterapi oleh transfer faktor. Jadi transfer faktor pertama akan melihat respon imun kita tuh seperti apa. Yang bagus, respon imun manusia itu harus seimbang dan sehat. Ya, kalau dia overaktif, makan udang direspon, itu over. Makan kena polen bunga, gatal-gatal, bersin-bersin, lihat debu, kena debu, bersin-bersin, itu responnya overaktif. Jadi respon, ya Bapak Ibu, bukan imunnya sangat kuat, bukan responnya. Ya, jadi respon ini salah, nggak boleh, harus responnya benar dulu. Sebaliknya, kalau underaktif, ini terjadi pada mereka yang udah minum banyak obat, ya, pola hidupnya buruk. Jadi imun itu malas sudah berespon. Percuma Mbak, tak respon pun dia nggak bantu kok. Jadi imun ini nggak mau bekerja sendiri sistem imun kita. Dia mau kita dengan sengaja membantu. Ya, jadi kalau underaktif ini juga nggak boleh. Ya, ini terjadi pada mereka yang sering sakit, sering terinfeksi. Ya, karena apa? Ya nanti kalau di belakang saya bahas sedikit tentang diabetes. Diabetes ini orang yang gampang rentan sekali infeksi. Ya, karena apa? Imunnya udah underaktif. Nah, overaktif dan underaktif untuk respon itu hanya perlu 3 faktor formula. Kalau Anda bicara underaktif di sini dan butuh plus, itu kalau targeted. Jadi pada infeksi serius, pada keganasan, Anda kasih targeted yang memang dengan sengaja di2 kalikan kemampuan NK selnya. Tetapi untuk membawa keseimbangan saja dan tetap sehat, itu adalah tugas dari produk utama kita. 3 faktor formula. Oke, ini bicara tentang respon. Nah, imun kita harus diapain? Diseimbangkan. Tadi, ya, sebelum dididik dia kayak murid tuh harus duduk diam dulu baru bisa dididik. Kalau imunnya masih underaktif, ya itu tadi, dia tidur di saat bekerja. Waktunya kerja dia tidur, itu dia tidak aktif, underaktif. Kemudian dia lebay, dia overaktif, bersin-bersin terus. Nah, itu harus ditenangkan dulu. Jadi begitu transfer faktor masuk,
diatur keseimbangan dulu. Kemudian baru mulai dididik. Nanti didik pun nanti supaya jadi seimbang lagi, jadi bolak-balik di sini. Oke? Pendidikan sistem imun yang sudah seimbang dididik supaya apa? Supaya cerdas, tahu tugas dan kewajibannya, supaya jangan salah serang, ibarat penjaga di depan gerbang pintunya presiden itu siaga pegang senjata tapi bukan dikokang senjatanya ya, matanya awas ke sana ke sini melihat musuh yang mau masuk. Nah, cerdas itu nanti ya, responnya harus benar dulu. Kemudian dia harus dididik, nanti baru jadi cerdas. Oke? Nih, ya. Jadi proses pendidikannya begini. Kalau dia underaktif, dibangunkan, bangun, belajar sekolah. Kemudian transfer faktor mengenalkan sistem imun kita harus mengenal dengan baik organ-organ human cell, sel-sel vital. Tadi kita bicara jantung, bicara hati, bicara pankreas, itu harus dikenal. Nggak boleh diserang. Nah, juga ditunjukkan nih gambar-gambar. Jadi transfer faktor itu ensiklopedi. Ya, memorinya itu ada semua wajah buruk dari virus bakteri yang pernah diderita oleh sapi dan ayam. Ditunjukkan nih loh wajahnya COVID yang sudah menyebabkan Omikron. Nih wajahnya buruk. Ya, gambar dulu kan belum masuk nih, orangnya belum terinfeksi, antigennya belum masuk. Ya, jadi dikenalkan dulu di titik awal. Nah, tiba-tiba selama pembelajaran itu masuk musuh, ya. Kemudian sistem imun kita lihat, waduh, ini yang saya sudah belajar nih, karena orang ini rutin minum TF. Nih, kayaknya ini nih Omikron nih, sikat bleh, ya, serang. Siapa yang komando? Nanofaktor, ya. Kapan mulai menyerang? Bagaimana caranya menyerang? Oh, Omikron tuh ada di nafas bagian atas. Kamu standby di situ. Makanya Anda perbanyak cobelnya, ya. Kemudian apa lagi? Kapan berhenti? Udah tuh, musuhnya udah KO, berhenti, ya. Tuh, ini transfer faktor dan nanofaktor satu kesatuan di sini. Apakah human cell-nya diserang? No, nggak boleh. Ya, mereka tetap di sini, musuh yang diserang. Setelah itu, ini kembali ke kondisi seimbang. Jadi hidup berdamai, ada sistem imun yang pintar, udah nggak lolak-lolok lagi, ya, udah kenal human cell-nya, ada transfer faktor yang Anda rutin konsumsi. Ya, jadi bukan minum transfer faktor kalau sakit, enggak ya Bapak Ibu. Babynya dikasih minum 2 hari minum, 1 bulan nggak usah Bu, enggak kan? Karena apa? Dia butuh pembelajaran seumur hidup ya. Imun kita butuh diterapi seumur hidup. Karena apa? Bakteri virus itu makin canggih Bapak Ibu ya. Oke? Trifaktor mengandung kecerdasan, jadi imun IQ ada di dalam transfer faktor dan intuisi dari nanofaktor, yaitu dia peka sekali, ya serangnya bagaimana, pakai apa senjatanya, kemudian berhentinya pada saat yang tepat. Ya, jadi ini berbicara tentang komunikasi. Ini nggak ada di dalam herbal-herbal, Bapak Ibu. Ya, bicara transfer faktor tuh bicara tentang komunikasi. Anda dengar ada sitokin, Anda dengar ada neutropil, Anda dengar banyak sekali karena sistem imun tuh banyak sekali ya. Ya, jadi transfer faktor ini harus memadukan komunikasi yang baik sehingga terjadilah keseimbangan dan kecerdasan yang berkelanjutan. Oke. Masuk sedikit ke diabetes ya Bapak Ibu biar tuntas. Masih bersama saya? Saya boleh minum ya, Bapak Ibu ya. Kalau yang mau chatting, silakan yang mau tanya silakan di chatting aja. Dikatakan diabetes mellitus sulit disembuhkan
tetapi Anda tetap mempunyai hidup yang berkualitas. Garis bawahi, berkualitas. Jika kadar gulanya terkontrol dan sistem imunnya seimbang serta cerdas. Ya, kalau dulu hanya berhenti di terkontrol. Kalau sekarang karena kita di perusahaan imun sistem yang kita tahu bagaimana nanti masuk di mana sih transfer faktor, ya di sistem imunnya yang seimbang dan cerdas. Karena apa? Mereka rentan infeksi. Oke? Nah, Anda lihat yang huruf merah aja. Ini ada patokan ya dari ada diagnostik. Orang yang sehat itu gula puasanya harus di bawah 100 mg per desiliter kadar glukosnya. Kemudian 2 jam PP ya setelah makan itu kurang dari 140. Random ya, jadi kalau Anda jalan-jalan di mall, ayo gula acak seperti itu ya. Itu harus kurang dari 140. Nah, kalau tiba-tiba di sini 350, ya udah besok Anda puasa dan ceklah gula puasa dan 2 jam PP-nya. Oke. Nah, kadang-kadang tuh banyak tuh nakalan orang yang diabetes, minum obat enggak ya. Kemudian ke dokter, langsung minum obat 2 hari minum obat, kemudian ke dokter, kadar gulanya bagus, diperiksa. Dokter akan lihat ini Bapak Ibu, HbA1c-nya. Ini riwayat gula darahnya 3 bulan ke belakang. Ya jadi hati-hati, nggak bisa dibohongi ya. Kalau normal itu harus kurang dari 5,7. Nah, yang sebelah kanan itu udah diabetes atau pra-diabetes. Oke? Hipoglikemi, kadar gula kurang. Kurangnya berapa? Kurang dari 70 ml per desiliter. Gejalanya ini tadi. Lelah, pusing, pucat, kesemutan di area mulut, sulit konsentrasi, tidak mampu berdiri atau berjalan, kejang. Wah, ini udah lebih menakutkan lagi. Ya, gangguan penglihatan. Jadi kacamata itu kalau ke dokter mata nggak dikasih. Karena apa? Berubah terus ya. Kalau kadar gula terkontrol bagus, dia turun, kemudian nggak terkontrol naik lagi. Ya. Nah, ini yang naik turun begini nih yang menyebabkan kebutaan, gangguan glaukoma, katarak dan lain sebagainya. Oke, sebaliknya hiperglikemi, kadar gula darah tinggi lebih dari 200 ml per desiliter. Gejalanya bobot tubuh berkurang secara drastis, ya tadi di depan udah ada, tubuh mudah lelah, sering haus, sering buang air kecil, penglihatan udah buram, kulit mengering ya, jadi orang diabetes itu ditandai dengan tekstur kulitnya itu jelek banget, kering ya, pecah-pecah ya, kemudian warna berubah. Nah, itu kalau udah pembuluh darahnya perifernya mati di kaki itu yang berubah tadi kata Kakak Wuli itu ungu, hitam, kemudian borok. Memerah dan terasa panas. Kalau ini baru nih ya. Baru memerah dan terasa panas. Kalau udah kasep, ada luka nggak terasa. Ya, jadi tahu-tahu udah bau anyir, bau asem, kecut-kecut sedap gitu. Nah, itu udah borok ya. Luka yang tak kunjung sembuh ya. Jadi hipo dan hiper itu tidak bagus. Hati-hati ya. Ini magic number-nya. Kalau bisnis imunpreneur ada magic number-nya, untuk diabetes ada magic number-nya. Batasi di 140 mg per desiliter. Maksimal, nggak boleh lebih dari ini. Faktor risiko. Faktor risiko artinya apa? Artinya Anda berisiko mengidap diabetes mellitus. Pertama, genetik. Jadi apa? Ini berhubungan dengan pola makan ya. Jadi ayah, ibu diabetes, genetiknya ada, makannya itu karbo ya, gunung-gunung, ya udah makan nasi berlauk mie gitu ya. Nah, itu bahaya. Jadi kalau udah genetik ini udah awas-awas, udah harus mulai kudu menjaga yang lain ini agar nggak memperberat. Pola makan tidak sehat nih, makannya gimana nih, junk food melulu, banyak banget. Kemudian mereka yang mengkonsumsi obat-obatan, suka banget gitu loh minum obat. Bodrex itu ya, disclaimer nggak apa-apa ya. Minum tiap hari, rasanya tuh nggak mantep tuh kalau nggak minum steroid, katanya biar kuat gitu ya. Mager nih, habis makan yang kayak gini, apa buntutnya? Gini jadinya ya, ngantuk. Perokok, alkoholik,
kemudian stres. Oke, di sini nggak ada yang stres. Saya yakin semuanya bebas stres. Long kerjanya cuma ngoceh, uangnya masuk, foto-foto, makan-makan, jalan-jalan. Ya, jadi salah satu yang daya jual dari bisnis Imunpreneur itu adalah bebas stres. Kalau Anda ditolak, Anda masih stres, berarti Anda belum jadi pebisnis Imunpreneur. Ya, kalau ditolak, masuk kiri, keluar kanan. EGP, kamu nggak waktunya dapat cuan ya. Jadi kalau yang udah di bisnis ini ya udah bebas stres. Oke. Nah, komplikasi. Jadi kalau ada ini salah satu aja kualitas hidupnya buruk banget. Komplikasi itu mulai dari kolesterolnya naik terus ya, dislipidemia, gangguan metabolisme lemak. Ya, jadi apalagi dia udah dari sananya ada kolesterol. Mama kolesterol tinggi, papa diabetes mellitus. Nah, lu bawa 2 genetik, hati-hati. Apa yang harus dijaga? Mengontrol asupan lemak. Pasti udah jangan banyak makan berlemak. Protein milih ikan daripada daging. Oh, dagingnya tenderloin, Mbak. Enggak, lemak tuh ada di tenderloin. Kalau lemak yang Anda lihat berwarna putih itu mah udah dibakar habis ya, tapi yang kejebak dalam tenderloin itu yang bahaya. Nah, Bapak Ibu lihat ini kan gambar nih, ini gangren, ini gangguan jantung, ini cuci darah. Jadi komplikasi dari diabetes itu ke ginjal, ke jantung. Nah, kalau udah sampai kedua organ vital ini fatal, terminal, finish, ya. Ada mikrovaskular. Mikrovaskular ini kemana? Ke saraf-saraf mikro, ya, mata bisa retinopati, ya. Ini biasanya karena radikal bebas, Bapak Ibu, ya, karena pola makan tadi, rokok, alkoholik, stres, radikal bebasnya numpuk. Jalan keluarnya harus banyak mengkonsumsi antioksidan. Nah, Anda tahu kan celah masuknya, kalau orang diabetes masuknya kemana? Sekali lagi, glukos, FNM, bukan obat diabetes, tetapi dia mengandung antioksidan. Ya, ada yang dari vitamin, ada yang dari fito. Nah, karena apa? Ini mencegah kerusakan yang namanya mikrovaskular, yang penyebabnya radikal bebas. Kalau yang rusak nih, pembuluh darah yang besar-besar, ini biasanya karena lemaknya itu menumpuk di situ. Oke, nah Anda harus rajin berolahraga di samping membatasi asupan lemak. Ya, jadi olahraga tuh bukan hanya biar kayak aderai gitu, ya enggak, tetapi ini untuk kesehatan organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, salah satunya dengan mengurangi perut gendut tadi, karena itu tumpukan lemak yang menekan pankreasnya. Oke, gangguan di neuropati, saraf-saraf kaki, ya ini lama-lama mati rasa, kemudian gampang capek, menjejak tanah nggak kerasa, nginjak batu yang tajam, ketusuk duri nggak terasa, ini udah gangguan ini, Bapak Ibu, mati rasa, ya makanya Bapak Ibu pernah nggak lihat orang yang dibersihkan gangrennya? Itu dia senyum-senyum aja tuh, padahal susternya langsung disayap tuh kulit luarnya, kemudian dikerok tuh nanah-nanahnya, boroknya. Kita yang ngeliat tuh sampai merinding ya Bapak Ibu, tapi dia senyum-senyum aja karena udah mati rasa. Nah, di sini kita punya di FNM, vitamin neurotropik, ini vitamin B, ya. Jadi Anda tahu nih, masuk Anda harus minum glukos dan FNM. Kenapa? Ya mencegah ini, neuropati ini, ya mencegah mikrovaskular. Nah, yang terakhir, celah yang paling mereka butuhkan, mereka ini rentan infeksi. Bahkan kalau saya ngikuti perjalanan panjang dari orang diabetes yang tidak terkontrol, ujung-ujungnya mereka kena kanker. Karena apa? Sistem imunnya udah nggak berfungsi ya. Jadi kanker juga bebas seliweran di dalam tubuh mereka. Fungsi imunitas menurun ya. Jadi imunitas itu penting untuk mencegah infeksi, mencegah
kanker menjadi bakal sel kanker menjadi kanker dan daur ulang atau regenerasi sel. Oke? Nah, ini masuk celahnya transfer faktor. Jadi, Bapak Ibu, kalau Anda sebagai konsultan for life research, jangan bersaing dengan obat. Anda punya kok bagian-bagian yang harus Anda promosikan dari glucose, dari FNM, dari transfer faktor ini. Kita membuat mereka tetap punya kualitas hidup yang bagus. Ya, oke? Lanjut. Pola hidup sehat dan bugar. Apa sih yang harus diperhatikan? Pertama, cara makan yang sehat. Yang kedua, aktivitas yang sehat. Tidur berkualitas. Pada saat Anda tidur berkualitas, semua regenerasi sel terjadi. Ada jam-jam terjadinya regenerasi dari setiap organ vital Anda. Suplementasi. Jadi kalau yang udah sakit, ini nggak bisa, nggak harus. Ya, karena mereka dietnya macam-macam kan. Padahal tubuh ini tetap harus sehat. Organ-organ vital ini tetap butuh nutrisi mikro yang sehat. Makro dia udah nggak boleh, udah di diet. Jadi dia perlu suplementasi. Ciptakan lingkungan sehat di sekitar rumah dan tempat kerja. Ini artinya apa? Jangan merokok di sembarang tempat. Jangan minum alkoholik ya, alkoholik. Kerja juga jangan overtime, alkoholik gitu ya. Bok alkoholik nggak boleh ya. Ada santai-santainya, jadi bisnis imunpreneur aja, santai kerjanya. Nah, cara makan yang sehat tuh gini, Bapak Ibu, kalau stat untuk tenaga itu karbo, ya ini banyak nih, kita makan sehari 3 kali Indonesia nasi 3 piring. Kalau ini dikurangi gimana? Boleh ya, makin dikurangi makin bagus. Karena apa? Kita bisa dapat tenaga kok dari yang di atas atau yang lain. Anda minum Nutrastar, Anda dapat tenaga di situ, nggak harus makan karbo yang berlebihan. Stat pengatur, ini buah sayur ya, kemudian stat pembangun itu protein ya, ada nabati, ada ada ikan, ada daging, ada susu, tahu, tempe ya, kemudian pelengkapnya itu adalah gula dan garam, pemberi rasa. Ini ya Bapak Ibu, ini yang untuk orang yang normal ya. Kalau udah sakit nanti diatur ya. Untuk yang udah diabetes atau Anda mau mencegah diabetes, kalau dari pengaturan makannya, perhatikan 3J. 3J itu jumlah, jadwal, dan jenis. Jumlah itu berhubungan dengan makanlah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Jadwal, makan yang bagus sehari 5 kali. Kok 5 kali, Mbak? Ya karena itu untuk mengatur insulinnya tuh cukup gitu ya. Kalau Mbak aku makan sehari sekali aja, tapi langsung nasi gunung gitu tuh nggak bagus, insulinnya kurang. Terdepo itu glukosnya ya. Jadi sedikit-sedikit aja, ini bagus untuk orang diet ya, bagus untuk kesehatan pankreas. 5 kali pagi, kemudian jam 10, jam 12, jam 3, kemudian jam 6 atau 7 malam. Stop. Nggak boleh lagi ya. Jenis gizi berimbang ya, karbohidratnya kalau Anda masih sehat bisa lebih banyak dari yang udah sakit. Ada lemaknya, ada proteinnya. Harus diperhatikan keseimbangannya. Nah, aktivitas yang sehat tuh apa? Ini nggak bisa digantikan olahraga, Bapak Ibu. Mbak, boleh nggak ya nggak usah olahraga? Ada nggak suplemen pengganti olahraga? Nggak ada. Anda males tuh nggak boleh ya. Harus secukupnya. Ya, ada yoga, ada yang mungkin jogging, ada yang jalan-jalan. Pokoknya yang bikin happy. Karena nanti kalau Anda olahraga itu hormon senang yang keluar, hormon bahagia yang keluar, ya. Kemudian aktivitas sosial yang bermanfaat. Jadi Anda ikut Zoom, Anda prospek, Anda home meeting itu
memberikan harapan, Anda memberikan penjelasan tentang kesehatan, itu aktivitas sosial yang bermanfaat, ya. Bukan ngerumpi, bukan. Tapi kalau ngerumpi tentang bisnis imunpreneur boleh banget. Kendalikan stres, ya. Semua di sini udah nggak stres. Amin. Tidur yang berkualitas, meningkatkan hormon pertumbuhan, Anda tetap bertumbuh loh, walaupun sudah usia seperti kakak Boli, ya. Karena apa? Anda tetap pengen tampak awet muda kan, jadi kolagennya harus tetap dipadatkan. Mengurangi radikal bebas di otak, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail waktu saya bahas recall. Kemudian meningkatkan regenerasi sel. Jadi kalau Anda bilang, saya minum TF aja yang banyak, Mbak, tapi saya nggak mau tidur. Waduh, nggak terjadi regenerasi sel, Mbak. Mas, ya, regenerasi sel itu harus diperhatikan pola tidurnya. Yang maksimal paling malam jam berapa? Jam 10, udah, tidur. Ya, kemudian bangunnya tuh subuh 4:30, jam 5, ya, atau Anda yang punya jadwal untuk sholat malam, itu sehat. Tetapi tidurnya harus benar-benar diperhatikan di awalnya. Jadi bukan panjangnya saja yang penting, 7-8 jam, tetapi kualitasnya yang penting. Tidur dan nyenyak. Yang nggak nyenyak tuh kenapa? Karena stres. Oke, suplementasi yang memberikan terapeutik efek. Jadi bukan suplemen abal-abal. Yang namanya suplemen banyak banget, ya. Kita punya menganjurkan yang namanya ada efek terapinya. Jadi apa? Hidup berdampingan dengan konsumsi obat boleh sampai dokter menghentikan obatnya. Ya. Jadi kalau Anda kuat di terapeutik efeknya, lama-lama obatnya itu yang dikurangi, itu target kita, ya. Yang pertama, dia harus meningkatkan daya tahan tubuh, Anda pakai transfer faktor. Yang kedua, menangkal radikal bebas, Anda minum antioksidan. Kemudian meningkatkan regenerasi sel, ada juga di transfer faktor, dibantu dengan tidur yang berkualitas. Meningkatkan gairah atau libido. Tadi udah saya kasih bocoran kan? Nanti tanya sama bapak-bapak ya, jangan sama saya. Oke, selesai. Sambil Bapak Ibu chatting, saya bernapas dulu, saya putar satu video yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu ya. Videonya ada di kumpulan videonya Maimun, jadi silakan. Semangat pagi. Sob, tidak semua gula rasanya manis loh. Saya yakin akan banyak orang tidak sepakat dengan hal ini, termasuk Anda. No problem. Dengarkan penjelasan berikut ini ya. Bahan disadur dari dietmentoring.com. Nutrisi adalah kandungan gizi dalam makanan, dan nutrisi yang paling dikenal adalah makronutrisi. Makronutrisi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiganya bersifat insulinogenik atau glucose conversion. Artinya, setelah ketiga bahan ini masuk ke dalam tubuh, maka ketiganya akan terkonversi menjadi glukos alias gula dalam darah. Sobat, 100 gram karbohidrat akan menjadi 100 gram gula darah. Berarti konversinya 100%. 100 gram protein menjadi 56 gram gula darah. Konversinya 56%. 100 gram lemak menjadi 10 gram gula darah. Konversinya 10%. Kesimpulannya, jika Anda mengkonsumsi karbohidrat berapapun jumlahnya, maka semuanya, sekali lagi semuanya akan berubah menjadi gula darah. Sobat, apa saja sih yang termasuk karbohidrat? Semua jenis tepung dan pati, semua jenis beras dan undi, semua jenis gula, gula merah, gula pasir, gula aren, gula batu, dan madu. Kok semua jenis? Katanya beras merah lebih baik daripada beras putih.
gula merah lebih baik dari gula pasir. Faktanya sob, saat Anda makan beras merah, putih, hitam, tubuh hanya mengenalnya sebagai karbohidrat. Demikian juga saat Anda mengkonsumsi gula merah atau gula pasir, tubuh juga tidak bisa membedakannya. Nah, terjawabkan bahwa tidak semua gula rasanya manis. Mau lebih jelas? Saat kita makan mie instan, rasanya enggak ada manisnya sama sekali, bukan? Tetapi karena mie instan adalah karbohidrat, maka mie instan akan berubah semuanya menjadi gula darah. 1 sendok makan sama dengan 10 gram. 1 sendok teh sama dengan 3,3 gram. Sobat, darah dalam tubuh kita hanya 5 liter loh. Sehingga toleransi kadar gula darahnya hanya 1 sampai 1,5 sendok teh saja, atau setara dengan 4 sampai 6 gram. Setiap hari kita makan nasi 3 kali, tambah camilan yang semuanya karbohidrat. Kelebihan gula darah menyebabkan pankreas bekerja keras memproduksi insulin untuk menekan gula darah agar stabil di angka 4 sampai 6 gram. Sob, sifat insulin adalah lipogenesis alias membentuk lemak badan. Artinya, kelebihan gula darah akan diubah menjadi lemak badan. Cadangan lemak inilah yang ditaruh di perut, bokong, pinggang, paha, dan bagian semok lainnya. Jadilah saya gendut nih. Masih kelebihan gula darah, maka gula darah ini akan disimpan di otot dan hati sebagai glikogen atau cadangan gula. Nah, bagaimana kalau karbohidrat masuk terus? Maka lemak akan menempel di hati, jantung, dan pankreas. Bahaya banget kan sob? Karbohidrat dan gula masuk terus. Kamu juga mager dan tergolong kaum rebahan. Darahmu lama-lama juga mengandung lemak. Mulailah terjadi plak yang menyumbat aliran darah. Nah, keadaan ini seperti bom waktu. Tinggal tunggu waktu saja dan akan terkena jantung koroner, stroke, diabetes mellitus, impotensi, dan lain-lain. Karena pankreas tidak pernah stop memproduksi insulin, maka lama-lama pankreas nggak bisa produksi insulin lagi, alias insulin resisten. Dan kamu harus suntik insulin setiap hari dan harganya nggak murah loh. Nah sob, berhati-hatilah pada gula-gula yang tersembunyi di balik sesuatu yang tidak selalu manis rasanya. Semangat, tetap sehat, dan jangan mager. Oke. Bapak Ibu ada yang bertanya, tadi saya baca selintas, bisa nggak glucose untuk preventif? Ya, kalau Bapak Ibu preventif nomor 1 adalah lifestyle, ya, pola makan, pola hidup. Jadi karbo, gula mulai dikurangi, kemudian olahraga, nggak boleh perut gendut. Nah, dan minum glucose, FNM, boleh, ya. Jadi itu kita memperbagus kesehatan dari pankreas. Tapi kalau udah sakit ya harus ke dokter dulu, ya. Oke. Kemudian apa nih? Untuk kesehatan konsumsi ya, untuk jaga kesehatan 2 kapsul CV atau 2 kapsul glukos. Ya, kalau glukos itu 2 kali 2, ya 4 ya, karena 1 botol isinya 120. FNM-nya boleh 4, boleh 2. Kalau saya 2 aja gitu, ya. Karena udah minum yang lain banyak. Antioksidannya dapat dari bermacam-macam, jadi 2 aja juga. Oke. Ada lagi. Udah nggak ada lagi.
Mas, oke. Jika tidak ada DM, bolehkah mengkonsumsi glukos? Tadi udah dijawab ya. Mohon izin bertanya, boleh. Sudah suntik insulin, bagaimana untuk yang sedang apa nih? Yang sedang suntik, yang sudah suntik, berapa kali sehari, apa saja untuk baiknya bisa dikonsumsi? Nomor 1, 3 faktor formula. Ya, jadi untuk apa tadi masuk untuk daya tahan tubuh. Kemudian boleh minum glukosnya dan FNM-nya. Oke, berapa dosisnya? Silakan konsultasi dengan leadernya, karena leadernya akan melihat, minta nih riwayat sakitnya terkontrol atau enggak. Jadi yang di apa namanya konsultasi itu bukan hanya glukos dan FNM dan 3 faktor, tetapi lifestyle-nya. Sekali lagi Bapak Ibu, Anda konsultan paket lengkap, ya. Jadi diatur semuanya bertahap. Jadi orang ini jangan nanti udah habis satu paket personal basic, udah glukosnya berapa banyak nggak ada hasilnya, karena nggak diubah lifestyle-nya, nggak diubah pola makannya. Oke? Jadi leadernya yang akan memberi saran, ya. Cukup masuk akal kan? Lagi konsumsi obat diabetes, apakah bisa? Boleh, justru harus dikombin. Tadi di mana celahnya, ya? Jadi kalau obat itu menurunkan langsung kadar gula darahnya. Kalau transfer faktor, kemudian glukos, vitamin mineral, bukan langsung menurunkan tekanan untuk tekanan darah tingginya, menyembuhkan jantungnya, kadar gula darahnya, enggak. Dia menyiapkan apa? Imunnya dididik pinter. Kan underaktif semua tuh imunnya, ya, sistem imunnya. Kemudian harus siaga, kemudian pertahanan tubuhnya bagus, lemah lesunya diatasi, mencegah komplikasi bla 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 tadi. Ya, jadi bagus banget di combine. Oke? Udah nggak ada lagi. Asik, pertanyaannya cuma sedikit. Oh, ada. Orang prediabetes dengan kadar gula 200, apakah disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas untuk memproduksi insulin atau pola makan yang terlalu banyak gula? Bukan hanya gula ya, Bapak Ibu, tadi Anda sudah lihat videonya. Glucose conversion, ya, itu ada di karbohidrat. Jadi jangan makan nasi berlauk mie. Itu double karbonya, semuanya jadi gula. Apalagi nanti minumnya teh manis jumbo, es teh manis jumbo, fatal. Ya, jadi bisa genetik, kemudian bisa pola makan, bisa lifestyle yang lain. Oke, jadi perbaiki semuanya. Video boleh ya, ini. Oke, sudah selesai. Asik, sudah nggak ada lagi. Ada yang mau langsung? Di tempat saya udah turun hujan deras banget. Cukup berisik. Bapak Ibu yang mau bertanya, udah waktu saya sudah habis, sudah kelewat banyak banget. Tetapi karena jantung dan pankreas itu sangat vital, sangat penting, saya perlu membahasnya secara holistik, menyeluruh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu jadilah konsultan yang memberi harapan. Ya, jadi kita bukan memberi solusi pengobatan, tetapi kita memberi harapan. Oke, kamu udah sakit. Sekarang nih ada nih harapan kamu tetap punya kualitas hidup yang bagus. Nanti kalau kamu patuhi dengan merubah gaya hidupmu, kamu bisa loh lepas obat. Banyak kok yang udah sukses ya. Tapi hati-hati dengan, oh udah turun Mbak, 1 bulan udah turun semua, obat saya lepas ya. Nggak boleh ya. Ya, jadi Anda udah lihat tadi kan lingkarannya itu. Gula yang menumpuk tuh ada di mana aja, ada di sel, ada di lemak, ada di hati, semua itu perlu waktu untuk diatasi. Oke? Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan menambah sesuatu. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa bulan depan. Targeted yang ketiga, ada 3 targeted yang lain, Krista, Belani, dan Rikon.
Oke, sampai jumpa. Salam sehat. Bu Rona, Terima kasih, Mbak Terima Rona. kasih banyak Bu Rona. Thanks a lot. Thank you Bu Rona. Terima kasih. Keren banget. Bu Rona keren. Ini betah nih. Sampai berapa jam lagi pada